Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini channel suara kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami dan kita cermati teman-teman sama-sama, dan kita simak sama-sama sampai selesai. Dan jangan sampai teman-teman skip, apalagi kalau di skip pasti separuh-separuh ya, ataupun tidak semuanya yang kita pelajari dan kita pahami ya teman-teman. Jadi dalam video ini ada salah satu tokoh, yaitu kalau gak salah Kiai Dawam Al-Mu'allim. Beliau menanggapi mengenai tuduhan yang didapat Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana dalam tuduhan itu yang bersuara KDM tak percaya akhirat, kafir, murtad, kurang lebihnya seperti itu teman-teman, kalau gak salah ya. Jadi kita simak dulu dan kita pelajari dulu apa yang ada di dalam video itu, dan kita pahami dan cermati ya. Mari kita simak sama-sama. KDM tak percaya adanya akhirat, kafir, murtad. Benarkah KDM seperti itu? Ini adalah tuduhan klasik para gerombolan dari FPI dan orang-orang yang sepaham dengan FPI. Gerombolan FPI itu sejak dari dulu selalu memusuhi KDM. Kalau ditanya apa sih sebenarnya kesalahan KDM, sehingga mereka sengaja mencari-cari kesalahan KDM, seolah-olah mereka paling islami, paling bersih, paling ngerti Islam. Padahal mereka itu Islamnya hanya sebatas pemanis bibir belaka. Sedangkan Islamnya KDM benar-benar lahir batin, dhahirun wa batinan. Kami Al-Fakir Al-Mu'allim berani untuk taruhan nih. Banyak orang-orang yang Islamnya hanya sebatas bordiran baju, seperti bordiran baju yang nempel di baju, sedangkan Islamnya KDM sungguh luar biasa. KDM melaksanakan syariat Islam lahir dan batin. KDM melaksanakan, bukan hanya sekedar teori. Nah, kalau orang-orang yang gerombolan FPI itu kan sebatas teori. Teori hanya pemanis bibir belaka. Sedangkan KDM ini kami lihat benar-benar menjiwai tentang syariat, hakikat dan makrifat. KDM benar-benar menjiwai tentang Islam, iman dan ihsan. Luar biasa KDM. Lanjutkan KDM Kang Deddy Mulyadi. Anda sebagai teladan yang melaksanakan syariat, hakikat dan makrifat sekaligus. Anda benar-benar paham bagaimana menjadi seorang hamba. Anda juga paham benar-benar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Anda sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Anda menyatakan anggaran pro rakyat di akhirat ditanya, ini sungguh luar biasa. Nah, pidatonya KDM di dalam sholat Id pada hari ini, yaitu Senin tanggal 31 Maret tahun 2025, KDM Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat jelas-jelas menegaskan bahwa anggaran pro rakyat di akhirat ditanya. Lalu ada orang yang menuduh bahwa KDM itu tidak percaya akhirat, tidak percaya akhirat, kemudian dituduh KDM itu kafir murtad. Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Memang kami mohon maaf nih ya, sejak awal munculnya orang-orang yang memahami Islam hanya seperti bordiran baju saja. Tahu kan bordiran baju? Baju itu yang dipakai, tetapi orang yang mempelajari Islam seperti bordiran baju itu ya, yang dilihat hanya bordiran baju doang. Sedangkan KDM ini mampu melaksanakan, menjiwai ruhul Islam, melaksanakan Islam mulai dari syariat, hakikat dan makrifat. Beliau benar-benar menjiwai tentang Islam, iman dan ihsan. Beliau tahu tentang apa itu ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Ini yang beliau jalankan. Jadi beliau ini paham melaksanakan fikih, syariat, melaksanakan bagaimana tauhid. Orang yang bertauhid mengesahkan Allah,
dan beliau paham tentang bagaimana harusnya orang beriman kepada hari akhirat. Kan banyak sekali sabda Rasulullah SAW yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Redaksinya hanya itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan, maka hendaklah dia berbicara pada yang kebaikan, pada yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu misalnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi banyak sekali redaksi hadis yang menyatakan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan KDM ini mohon maaf ya, secara lahiriah bajunya ya memang beliaunya di dalam seperti khutbah tadi, beliau menyindirkan tentang baju. Nah memang banyak sekali orang Islam Indonesia sekarang itu hanya fashion, mohon maaf ya, hanya bajunya saja, luarnya saja diperindah. Banyak sekali orang-orang yang hanya memikirkan tentang ya fashion. Fashion itu ya gamisnya, bajunya, jubahnya, surbannya, Masya Allah. Tetapi dalamnya melompong, kosong melompong. Inilah dajjal zaman akhir yang mampu menipu banyak orang. Kalau orang awam itu mohon maaf ya, ditipu oleh orang-orang yang pakai surban, pakai imamah di kepala, pakai rida, pakai gamis, pakai surban, pakai rida, kemudian ngomong tentang Islam. Itu orang awam banyak yang kelenger. Orang awam banyak yang semaput, orang awam banyak yang mabuk, pokoknya mabuk gila. Nah, dajjal di akhir zaman itu banyak yang memang menggunakan baju agama. Wah, Masya Allah, bajunya aja besar-besaran, gamisnya besar-besaran, imamahnya, imamah itu sorban di kepala. Kalau orang Jawa dan orang Sunda mengatakan udeng-udengnya aja besar. Masya Allah, seolah-olah Islami, tapi mereka mohon maaf, mereka itu adalah penjual Islam. Sekali lagi, mereka gerombolan FPI ini adalah penjual Islam. Kalau mereka tidak menjual Islam, mereka gak akan laku. Di mana-mana mereka selalu ya menjual Islam. Makanya kami sebagai salah satu bagian umat Islam nggak pernah setuju dan nggak terima dengan kelompok ugal-ugalannya para FPI dan gerombolannya. Mereka selalu menjual agama Islam. Kami umat Islam dasmu kono. Umat Islam dolmu kono. Ini kurang ajarnya mereka ini karena bodohnya mereka. Jadi sekali lagi ya, gerombolan FPI dan para pendukung FPI tak henti-hentinya memfitnah Kang Deddy Mulyadi. Mulai dari fitnah sebagai orang yang non muslim. Banyak ini videonya viral di mana-mana. Kang Deddy dituduh sebagai non muslim. Kemudian tidak hanya begitu, dituduh lagi sebagai musuh Islam. Musuh Islam dipersiapkan orang-orang Islam untuk menguasai Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian dituduh lagi sebagai raja syirik, raja musyrik, penyebar Sunda wiwitan, tidak percaya adanya akhirat dan lain-lain. Ini kurang ajar memang mereka ini. Mereka ini perlu diajak debat. Bagaimana sih sebenarnya Islam yang sungguhnya? Apa itu din? Ya, din itu agama. Di dalam hadis Jibril jelas Rasulullah SAW menjelaskan bahwa din itu tidak akan sempurna kecuali 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Perpaduan antara Islam, iman, ihsan itulah disebut din. Kan dzalika Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian dinakum, pada agama kalian. Jadi ternyata agama itu adalah kesempurnaan, al-ittihad, persatuan bainal Islam wal iman wal ihsan. Persatuan antara Islam, iman, ihsan, itulah akan memunculkan agama yang sempurna. Orang harus paham tentang fikih, tentang tauhid, akidah, dan harus paham tentang ilmu tasawuf. Dan Kang Deddy Mulyadi itulah pelaksana, pengamal, bukan hanya sekedar teori. Ya, hari ini jelas sekali Kang Deddy sudah menghantam banyak pihak, banyak orang-orang yang hanya mengenal Islam itu segi luarnya saja. Oleh sebab itulah lanjutkan wahai Kang Deddy Mulyadi, bagaimana Anda melaksanakan dan memberikan contoh Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Jaya-jaya Indonesia, Sunda menjadi salah satu penggerak perubahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton dengan apa yang ada di dalam video. Mungkin teman-teman sudah mempelajari ataupun mencermati.
Dan kita sudah selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa. Ya, semoga teman-teman yang jauh di sana dan saudara-saudara semua diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezekinya, ya. Dan diberikan panjang umur, sehat selalu sekeluarga semua. Ya. Jadi yang saya pelajari dari dalam video sedikit saya pelajari bahwa kita tidak bisa langsung menilai orang dari pakaian, ya. Keislaman kita tidak bisa dinilai dari pakaian dan tidak bisa dinilai dari baju ataupun peci, ya. Tapi kita bisa nilai dari pelaksanaan dan tindakan, ya teman-teman. Dan yang saya pelajari dari semua video beliau, Kang Deddy Mulyadi, saya melihat beliau banyak pelaksanaan yang telah beliau lakukan dan saya belum melakukan, ya, seperti itu teman-temanku, saudara-saudaraku semua, ya. Beliau ini sudah melaksanakan sebagaimana Islam dari segi syariat, hakikat, atau makrifat, ya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi, ya. Kita itu sama-sama manusia, sama-sama tidak ada kesempurnaan, tapi kita bisa berusaha untuk menyempurnakan dalam diri kita dengan berusaha, ya. Seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Dan beliau, Kang Deddy Mulyadi, sangat menjiwai dari iman dan ihsan, ya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua, ya. Jadi kita ambil pelajaran apa yang ada di dalam video beliau, Kang Deddy Mulyadi. Bisa kita lihat tindakan-tindakan beliau atau usahanya beliau. Beliau sangat menjaga alam, yang mana alam itu telah diciptakan, ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menghormati alam dan lingkungan, ya. Itu beliau sangat-sangat peduli saat soal itu teman-temanku, ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya, ya, bahwa kita tidak bisa menilai orang dari manapun, tapi kita bisa nilai orang dari tindakan dan usahanya, ya, ataupun pelaksanaannya, ya teman-teman. Ya, jadi saya minta maaf jika salah ucapan dan salah apa yang saya lontarkan dan salah pemahaman ataupun salah pengertian dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Dan kita doakan Kang Deddy Mulyadi diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, ya. Dan diselesaikan semua tugas-tugasnya dan diberikan kelancaran tugas-tugasnya untuk menjaga Jawa Barat, ya. Seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Dan kita tidak lupa mendoakan teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya dan dipanjangkan umur, ya teman-temanku. Mari kita sama-sama supaya menjaga lingkungan dan alam di sekitar kita. Kita hormati alam dan lingkungan kita.